Sudah ada yang mencoba download di e-learning bahannya? Saya lupa cek. Benar nggak pertemuan 7 ini isinya ini? Yang branch and bound. Sudah ada yang mencoba download di e-learning? Saya lupa ngecek nih. Nah, benar apa enggak ya? Nanti coba dicek, nanti habis kuliah saya cek ya. Saya soalnya lagi record, jadi susah minimize-nya. Hari ini screen-nya udah muncul? Sudah, Bu. Oke, daftar hadir silakan diisi. Hari ini pertemuan ke-7, jadi sebelum saya mulai materi, gini. Ada pemberitahuan dari fakultas bahwa ujian tengah semester dan ujian akhir semester harus dilaksanakan secara offline. Sedangkan kita minggu depan itu pertemuan ke-8, itu pertemuan kita untuk UTS. Jatah kita di pertemuan 8 di jadwal yang dibagi jurusan itu online. Jadi minggu depan kita tetap UTS, soal akan saya upload di e-learning, ya, soal akan saya upload di e-learning. Silakan kerjakan dimanapun, karena saya nggak bisa masuk kelas. Masalahnya bukan saya nggak bisa hadir, saya akan hadir di Indralaya di jam sesuai dengan jam jadwal kita. Jadi soal akan saya open dari jam 8, biar agak panjang waktunya. Biasanya bus dosen nyampe 8.15 gitu ya. Silakan download dulu soalnya, silakan kerjakan seperti biasa. Kita nggak punya kelas, gitu loh. Karena itu kan jadwal kelas itu kan terbatas, terus sudah dijadwalkan oleh jurusan kan, hari sekian, jam sekian tuh kelas untuk mata kuliah apa. Karena bukan jatah kita di pertemuan ke-8. Jadi, kalian kerjakan silakan dimanapun, tapi tetap submission. Nanti saya buat jamnya jam berapa, saya info di WA group, tetap kumpul di jurusan. Saya tunggu jawabannya di jurusan, gitu aja mengakalinya. Gitu ya. Soalnya kalau kita masuk misalnya di gedung 1102, nanti ada yang jatahnya kelas itu kita diusir. Gitu ya. Jadi tetap laksanakan sesuai ini aja, sesuai jadwal. Paham ya maksud saya ya? Jadi silakan kerjakan di kosan, kerjakan di kafe, di restoran, terserah. Bagi saya terserah. Tapi tetap submission, nanti jamnya, sudah mendekati jamnya, kumpulkanlah di kampus. Gitu ya, sebelum jamnya berakhir. Seperti biasa gitu. Upload jawaban tetap harus diupload ke e-learning. Jadi formalitas kertas itu yang mau dipakai oleh dekanat. Kertas yang kertas yang kamu tulis itu kan sebelum kamu upload jawaban biasanya kamu scan dulu kan, tulis di kertas kamu scan. Kertas itu tolong dikumpul. Nanti saya extend waktunya ke jam 11 gitu ya. Misalnya kamu ngerjakannya di kosan, jadi setengah jam cukuplah ke kampus ya. Jadi kalau yang di Palembang usahakan di Indralaya ya. Paham penjelasan saya? Kamu jangan bilang setengah 11 tuh masih di Palembang, nggak ada transport lagi. Saya udah tahu itu. Saya males kalau siang tuh nggak ada transport. Jangan bilang, Bu, saya kan kerjakannya di Palembang. Ibu tunggu ya. Nggak mau saya. Kamu kondisikanlah, anggaplah ke kampus. Jadi yang masih di Palembang atau pokoknya posisi kalian ada di Indralaya gitu ya. Kerjanya, soalnya saya upload di e-learning, kamu download, kamu kerjain, udah kamu kerjain, kamu scan dan upload lagi ke e-learning. Ini kan maunya unsur itu dua-duanya e-learning masuk, yang fisiknya juga masuk gitu ya. Nah, kertasnya nanti kumpullah ke jurusan. Nanti isi daftar hadirnya dengan saya. Daftar hadirnya akan ada di saya. Jadi yang ngumpul tanda tangan di pertemuan ke-8. Paham ya? Yang nggak datang tolong diinfo ke teman-temannya. Oke, jangan bilang kamu kerjakan di Palembang, terserahlah kerjakan di Palembang. Pokoknya nanti jam 11 kertasnya sudah harus ada. Uploadnya ada jam seperti biasa lah, kayak kita ujian. Nanti e-learning misalnya saya close di 10.30, ya upload dari 10.30 sebelum itu. Kalau enggak ada late submission, kelihatan berapa menit, artinya akan ada pengurangan nilai. Kita akan menghargai teman-teman yang kumpulnya on time atau sebelum deadline time-nya itu. Paham? Ada pertanyaan tentang skema UTS? Paham ya? Jadi persiapkan dirinya. Bahan UTS itu apa? Sedikit bahan UTS. Tapi model yang pertama itu tetap masuk kan, bentuk standar itu penting.
Ya, banyak ke pre-processing dengan yang hari ini. Saya pastikan itu aja. Tolong belajar benar-benar 35% tuh untuk nilai akhir kamu. Kamu kan bisa kerjain di mana-mana, bisa open bahan ini, bisa buka buku, bisa browsing, gitu. Silakan manfaatkan dengan baik. Kalau kamu dapat nilainya besar, saya juga senang. Saya nggak perlu dongkrak-dongkrak nilai lagi. Koreksinya juga enak, gitu aja. Saya tidak pernah akan menghambat mahasiswa mendapatkan nilai bagus. Sekelas 100 semua juga oke. Enak. Enak lihatnya tuh. Semua. Oke, bahannya yang pre-processing. Pre-processing itu kemarin terputus 2 kali ya kan, sebelum kuis ya. Sebelum kuis sama sudah kuis yang saya ngajar di kelas minggu lalu. Jadi itu bahannya. Pre-processing sama yang minggu lalu sama yang hari ini. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi ya mau nggak mau tetap baca kan, apa itu model integer programming. Hari ini kita akan membahas tentang classical approach, pendekatan klasik. Jadi integer programming ini sebenarnya bukan hanya IP, optimasi. Optimasi itu punya 2 penyelesaian, ada heuristik, ada classical approach. Yang kita belajar di program linier, pengantar optimasi. Sama di integer programming ini namanya classical approach, metode klasik yang kita pelajarin. Kalau di program linier, metode klasik yang kita ketahui namanya simplex. Itu powernya of program linear. Kalau ini di IP, integer programming, itu branch and bound. Itu core-nya, intinya dari integer programming. Nah, sekarang apa yang heuristik? Heuristik itu yang dipelajari oleh mahasiswa optimasi modern. Mereka mempelajari metode-metode heuristik seperti M-colony optimization, algoritma sarang semut itu, algoritma genetika, particle sum optimization, simulated annealing, greedy heuristic. Nah, itu semua yang tentang heuristik. Kalau heuristik itu artinya dia nggak perlu formulasi model. Jadi kerjanya pakai pendekatan. Kalau classical approach, kita perlu namanya formulasi model yang ada fungsi tujuan, ada kendala, seperti itu. Slide saya berubah nggak? Berubah, Bu. Oke. Selesaikan persoalan IP murni. IP murni artinya variabel keputusan semuanya bernilai integer dengan menggunakan branch and bound approach. Jadi ini fungsi tujuan seperti biasa. Ini ada kendala dan bawahnya kendala non negatif. Apa gunanya branch and bound? Branch and bound itu untuk mendapatkan solusi atau variabel keputusan yang bernilai bulat. Jadi seperti saya udah pernah dibilang di awal-awal, misal kita dapat nilai Y1, ini misal, kita dapat nilai Y1-nya 2,8. Jadi kita nggak bisa bulatin Y1-nya, Bu, karena lebih dari 0,5 saya bulatkan ke 3. Terus kalau Y1-nya 2,1, saya bulatkan aja ke 2, Bu. Ya, ini nggak bisa kita pakai aturan pembulatan seperti yang kita pelajarin dulu. Kalau di integer programming, kita punya aturan untuk pembulatan. 2,8 bisa jadi 2, bisa jadi 3. 2,1 bisa jadi 2, bisa jadi 3. Jadi dia ke bilangan bulat terdekat dengan dia, tapi bisa yang ke bawah atau yang ke atas, batas bawah atau batas atas. Ini sebenarnya penyelesaian pertama contoh gambar dengan grafik. Di model ini kita punya 3 kendala nih. Ini kan 2 variabel. Seperti yang di awal-awal atau di ProLin juga ada. Di linear programming, kalau 2 variabel, dia bisa dikerjakan dengan cara grafik seperti ini. 3 kendala, jadi kita cari titik potong Y1, titik potong Y2. Ini ada 3 kendala apa 3 garis kan? 1, ini 3 garis. Pertama, gitu ya. Nama garisnya min Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 5. Artinya kamu cari titik potongnya, Y1-nya 0, Y2-nya berapa. Y2-nya 0, Y1-nya berapa. Jadi terus yang ini artinya titiknya apa nih coba. Kalau Y1-nya 0 berarti dia Y2-nya 5/2 gitu kan. Kalau Y2-nya yang 0, Y1-nya yang Y2 0. Y1-nya min 5. Artinya di sini masih ada jauh nih sebenarnya di sini ada garisnya. 0,2,5 nih, 0,2,5. Apa lagi nih? Nanti di sini ada min 5,0 di sini. Sorry. Di belakang-belakang sini ya, di belakang sini masih ada di sini ya. Terus yang ini
Cari titik potongnya juga, jadi nanti dapat titiknya. Garis yang ini kan ini. Nah, garis satunya lagi yang gini. Nah, itu kan karena tandanya lebih kecil sama dengan semua, jadi daerah yang warna abu-abu ini itu daerah apa? Ada yang tahu namanya? Daerah yang dapat tumpukan arsirat kita 3 kali atau daerah yang abu-abu ini daerah apa namanya? Daerah visible atau daerah layak. Ya, daerah abu-abu ini daerah visible. Yang saya buat lingkaran hitam, titik potong yang membatasi daerah visible namanya titik visible. Oke, yang titik potong 3 ini, misalnya saya buat namanya ABC, inilah namanya calon solusi. Jadi solusi optimal kita ada 3 titik itu, antara A, B, atau C, seperti itu. Nah, terus kalau cari pakai grafik ya artinya nanti substitusikan kan nilai A, B, dan C disubstitusikan ke fungsi tujuan. Karena kasusnya max, berarti kita nanti cari yang nilainya paling maksimum. Jadi ketika kita mendapatkan nilai optimum yang non-integer, yang non-bulat, maka Y1-nya dapatnya 39/7. Y2 dapatnya 8/7, nilai Z-nya 25,57. Terlihat nih, tidak integer solusi Y1 dan Y2-nya. Karena Y1 dan Y2-nya non-integer, maka dia mengakibatkan nilai Z-nya juga non-integer dalam bentuk desimal seperti ini. Itu kalau secara grafik. Terus bagaimana caranya membuat menjadi grafik? Jadi kita batasin. Kita pakai pemotongan. Sebentar, sampai sini. Yang gambar grafik, ada yang masih bingung nggak cara gambar grafik? Branch and bound dengan grafik. Ada yang masih bingung? Suaranya ada yang masih bingung nggak? Jadi kamu ada satu garis, cara grafik, dilihat lagi, titik potong sumbu, ini Y1, Y2, dia ngomongnya bukan X dan Y, ya, titik potong sumbu Y1, berarti Y2-nya 0. Cari titik potong sumbu Y2, berarti Y1-nya 0. Karena 3 kendala, jadi buat 3-3-nya. Nanti dapat pertemuan garisnya. Yang bingung, saya enggak ngulang lagi yang grafik ya. Kamu lihat di YouTube Ibu yang di program linear, metode grafik. Ada. Rekaman belajar Prolin itu ada semua di sana. Saya selalu record. Oke, nanti dilihat. Walaupun kamu nggak ambil Prolin, kan di YouTube saya buat aja nama saya, kamu cari di situ ada. Satu pertemuan, nggak sampai 1 jam, setengah jam paling itu. Tonton aja itu. Kalau nggak, lihat punya orang di YouTube juga banyak. Udah dapat ini, lihat nilai Y1. 39/7 itu sama dengan berapa sih? Kalau didesimalkan? 5,57-an. 8/7 itu berapa? 1,14-an. 5,57 artinya dia ada pada bilangan bulat berapa? Antara berapa dan berapa? Ayo. 5 dan 6, Bu. Oke, sip. 5 dan 6. Y2 antara? 1 dan 2. Sip. Nah, kita urus satu-satu dulu. Y1 dulu boleh. Bu, kalau saya mau Y2 dulu boleh, terserah. Ini kan daerah yang diarsir tadi. Jadi Y1-nya tadi kan 5,57-an. Berarti antara 5 dan 6. Kalau di antara 5 dan 6, Bu, antara tuh nulisnya kayak gini. Ya kan? Jadi kalau di branch and bound, berarti kita akan ambil Y1. Y1-nya, jadi kan kalau ada interval, kalau ada interval 5,6 di sini, Bu, 5,6 tuh tengah-tengah sini. Nah, ya, jadi kita ambil yang daerah sini. Kita buang dulu, artinya daerah 1 Y1 kecil sama dengan 5. Daerah yang sebelah kanan, Y1 besar sama dengan 6. Makanya Y1 kecil sama dengan 5, Y1 besar sama dengan 6. Gitu ya. Bu, boleh diputar Y1 di depan, Y1 lebih besar sama dengan 6 di belakang? Boleh, saya lebih suka gini. Biar urut, karena kebiasaan gitu aja. Mau seperti yang di teks ini boleh. Jadi buat garis nih, Y1-nya 5, ini kan sebenarnya lebih ke bawah nih. Nih, Y1-nya 6. Nah, gitu ya. Jadi gambar yang tadi kan harusnya di sini ada arsiran nih.
Tapi karena dia minta Y1 kecil 5 kan diarsir. Jadi akhirnya yang merah ini hilang. Jadi tinggal yang abu-abu ini terkikis bentuknya. Nggak jadi lagi segitiga. Dia udah bentuk yang sembarang, ada 4 sisi. Paham yang ini? Nah, kalau udah dimasukkan jadi dapat berapa titik? Di sini. Kalau gambar grafik. Ini kelemahan grafik ya. Grafik hanya bisa untuk 2 variabel. Nah, gambarnya juga harus di-scaling dengan baik. Ya kan, skalanya supaya kita bisa mengetahui berapa titik potong ini. Kalau enggak udah pakai skala yang benar, artinya pakai eliminasi, substitusi gitu ya. Dapat titik A, B, C, D, substitusikan lagi ke nilai Z. Z-nya itu kasusnya maksimum. Carilah yang paling besar nilai Z-nya nanti. Nah, dia dapatnya di 5,4/3. Y1-nya 5, Y2-nya 4/3. Nilai fungsi tujuannya 22,33. 5 sudah integer nih nilai Y1-nya. Oke, udah. 4/3 masih dalam bentuk non-integer. Jadi kita harus membuat dia jadi integer. Gitu ya. Tadi kelihatan nih, saya balik ke sini. Y-nya 5,57. Kalau aturan pembulatan yang kita pelajari selama ini harusnya ke 6 kalau dibulatkan. Ternyata kalau pakai grafik, karena pakai pembulatan di integer programming, dia jadi 5, bukan jadi 6. Terus kita lihat 1,14 ini nanti akan jadi 1 atau 2 gitu. Nggak mungkin ketiga, keempat, enggak ya. Nah, 1,14 kita next. Tapi sebelumnya pertama kali lihat di soal. Dia itu maunya MIP, Mixed Integer Programming, atau Pure IP. Karena ini katanya Pure IP, pure, murni, artinya nilai Y1 dan Y2-nya harus integer. Apalagi ini dilihat di sini. Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0 dan integer. Jadi integer non negatif. Berarti dua-duanya harus bulat. Nah, next kita kerjakan lagi gambarnya. Ini 4,3 ini, 4/3. Jadi Y2-nya ini Y1-nya 5, Y2-nya 4/3 itu 1,33-an. Berarti antara 1 dan 2. Sorry ini. 1,33. Ini 1, ini 2. Di sini 1,33 itu nilai Y2-nya. Jadi ini yang mau kita buang. Y2-nya sorry kecil sama dengan 1. Arsir yang kanan, Y2-nya besar sama dengan 2. Seperti itu. Ini garis Y2 kan nih, sumbu Y2 nih. Jadi Y2 1 nih. Kecil sama dengan 1. Itu artinya kan arsirnya di bawah gini loh. Benar nggak? Y2 besar sama dengan 2. Nah ini Y2 besar sama dengan 2. Y2 kecil sama dengan 1. Besar sama dengan 2. Arsirnya ke atas. Jadi abu-abu ini tinggal kayak gini lagi, tambah pendek lagi kan. Ibarat kue itu terpotong terkikis-kikis sudah. Nah ini titik lagi nih. Ada 4 titik. Jadi daerah visibelnya tambah ngecil. Nah titiknya ada 4. ABCD saya buat misalnya. ABCD substitusikan kembali ke fungsi tujuan. Ibu, maaf. Mic Ibu off, Bu. Dari tadi Maaf, off. mic-nya tertutup tadi. Sampai mana tadi saya jelasin? Dari titiknya ada 4, Bu. Yang ini saya jelasin nggak? Ada bunyinya nggak tadi? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang ini ada suara selesai sampai 1,33 nih. Iya, Bu. Terus yang ini hilang suaranya. Iya, Bu. Oke. Tuh. Nah, tadi ya. Ini udah dapat sampai Y2-nya 4/3, 1,33-an. Sudah ngomong tadi saya nih. Sudah, Ibu. Oke, next kan. Karena nilai Y1-nya sudah integer 5, nilai Y1-nya integer 5, nilai Y2-nya belum nih, masih 1,33-an, belum integer. Di soal dikehendaki di model ini
Nih, Y1, Y2 besar sama dengan 0 dan integer. Dia minta dua-duanya bernilai bulat. Kalau dua-duanya bernilai bulat, berarti ini harus bulat nih Y2-nya. Kita branching lagi. 4/3 itu 1,33-an. Kalau di gambar sini, dia ada di sini nih, dalam kotak ini kan, 1,33-an antara 1 dan 2. Artinya yang ruas kiri, Y2 kecil sama dengan 1 ini kita hapus. Yang sebelah kanan, Y2 lebih besar 2, lebih besar sama dengan 2 kita hapus. Kalau kita gambar seperti ini kan, Y2 kecil 1 itu kan arsir ke bawah nih. Y2 lebih besar sama dengan 2, arsir ke atas. Itu kan? Nah, jadi segitiga kita tadi yang bentuknya segitiga benar, tambah lama tambah terpotong. Jadi kayak potongan chips kita, makanan biskuit kita patah-patahin dia tinggal dikit nih, yang abu-abunya. Dapat 4 titik ABCD. 4 titik ABCD ini substitusikanlah ke fungsi tujuan. Cari yang paling maksimum karena kasusnya maksimum. Berarti dapatnya di titik 5,2 di sini dia tuh. Berarti di sini 5,2. Yang membuat nilainya 21. Udah, Y1 integer, Y2 integer, selesai. Jadi solusinya Y1-nya 5, Y2-nya 2, nilai tujuannya 21. Gitu. Grafik hanya ada 2 variabel, jadi cuma 2 itulah. Jadi nggak mungkin kalau 3 variabel, nggak mungkin pakai grafik. Kalau kendalanya, Bu, ini 3 kendala. Kalau 4-5 kendala, iya. Kelemahan dari grafik itu, dia hanya bisa menyelesaikan 2 variabel. Kalau kendalanya banyak, artinya garisnya akan banyak di sini. Terlihat rumitnya. Kalau gambar kita scalingnya besar banget, enak. Kan ini lumayan besar nih. Sebenarnya ini kurang cakep juga ya, karena ini gambarnya kan dari sini ke sini jaraknya 1. Ini jauh besar sekali, beda jaraknya. Sebenarnya harusnya scalingnya pas jaraknya. Jadi kalau dia dibuat semakin renggang jaraknya, enak gambar grafiknya memang terlihat. Itu kelemahan grafik. Nah, untuk mengatasi kelemahan grafik ini, kalau yang nyelesainya pakai branch and bound ini, pakai grafik ini, kita ada yang namanya branch and bound nanti. Sampai sini yang grafik ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah yang grafik? Ada yang mau diulang kah? Ada yang mau diulang yang grafiknya? Boleh saya lanjut ke branch and bound-nya? Bisa. Oke, saya lanjut ke branch and bound-nya. Jadi ini model, ini branch and bound. Namanya branch cabang, bound itu batas. Jadi cabang dan batas kalau di buku teks Indonesia. Ini model yang tadi, max Z-nya saya buat di sini biar nggak bolak-balik. Min 2Y2, subject to-nya min Y1, 2Y2 kecil sama dengan 5, 3Y1 tambah 2Y2 kecil 19, Y1 3Y2 besar sama dengan 9, Y12 besar sama dengan 0 dan integer. Ini modelnya yang tadi kita kerjakan pakai grafik. Kita dapatnya tadi 5,2 kan? Y1-nya 5, Y2-nya 2, Z-nya 21 tadi dapatnya. Nah, sekarang kita kerjanya pakai branch and bound. Jadi kita kerjanya pakai vertex seperti ini. Ini vertex namanya. Pertama kali, ini powernya pakai Lindo. Kamu nggak mungkin lagi pakai grafik. Nggak bakal selesai. Nggak mungkin pakai simplex. Berapa iterasi mau kerjain ini? Belum salah kolom kunci, belum salah baris kunci, banyak sekali kelemahan dari simplex. Nah, sekarang model ini saya entry di Lindo. Saya stop share dulu, saya entry di Lindo. Nah, sudah ke belum ya? Keluar nggak Lindonya? Keluar. Nah, saya ketik max
5Y1 dikurang 2Y2. Yang belum ada Lindo, carilah Lindonya ya. Download, nggak bisa di laptop, terpaksa pinjam punya siapa dulu. Nanti masing-masing sibuk kan. Kamu nggak bisa pinjam-pinjam. Min Y1 ditambah 2Y2 kecil sama dengan 5. Gitu. Oh, sorry, saya belum buat subjek tuh. 5Y1 min 2Y2 min Y1 tambah 2Y2 kecil sama 5. 3Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 19. Y1 tambah 3Y2 besar sama dengan 9. Dan sini saya buat N. Ibu, Kita, hah? nanti UTS lebih disarankan ngerjainnya pakai Lindo ya, Bu? Lindo, pakai Lindo. Gak bakal selesai pakai Simplex. Pakai Lindo. Jadi yang belum ada Lindo, download Lindonya. Nggak bisa, karena memang benar, ada beberapa laptop katanya yang nggak bisa. Kamu pinjam laptop teman lah dulu. Anak Prolin itu ada juga kan banyak. Karena hari Kamis itu mahasiswa Prolin juga UTS. Setelah kelas IP itu kelas Prolin. Ibu ada ngajar 2 kelas Prolin itu. Prolin C itu di hari Senin. Nah, saling pinjamlah sebentar. Kamu butuh kalkulatornya ini untuk ngerjain. Nggak bisa juga pinjam punya teman. Saya akan buat soal kalian beda-beda modelnya. Tiap orang akan beda. Jadi nanti daripada mengganggu dengan temannya, gitu. Kalau mau nunggu teman selesai, kamu kapan selesainya gitu. Dia kelemahannya nggak bisa di handphone. Saya nggak tahu ada nggak sekarang sih versi yang dari handphone. Rasanya belum ada. Kamu butuh untuk ngetik ini, nah, butuh solusinya karena kita mau branching. Banyakkah yang belum bisa Lindonya? Banyak yang nggak bisa laptopnya dengan Lindo? Bisa, Bu. Yang nggak bisa, cari ya, usahakan ya. Pinjam dengan anak Prolin saran saya kalau itu. Mahasiswa Prolin kan ada kelas A dengan kelas C yang mahasiswa Ibu. Yang kelas A nanti Kamis depan itu mereka ujiannya setelah kalian. Mereka juga pakai Lindo untuk ngecek-ngecek model program linear syntax-nya. Jadi pasti pakai. Ini yang takut salah ngetik Lindo, silakan di screenshot ketikan Lindo saya, Max ini, subject to, lihat ya. Tanda-tandanya, nanti selesainya N. Ini sintaks Lindonya silakan di screenshot. Kalau sudah, klik solve. Klik solve, solve lagi. Do range sensitivity analysis, no aja. Ini udah saya ajari di Prolin. Ini close. Jawabannya tuh ada di belakang. Bentar ya. Nah, saya nggak bisa geser. Keluar nggak LP optimum found di screen kalian? Keluar, Bu. LP optimumnya dapatnya 25,57, yang di atas tuh Z-nya lah. Objective function value tuh Z-nya 25,57, Y1-nya 5,57, Y2-nya 1,14. Jadi yang ditengok itu, yang dilihat itu cuma ini aja nih. Nah, ini ya. Bisa nggak saya sortir? Nah, ini sama ini. Ada nggak tulisan merah saya? Ada, Bu. Nah, itu. Jadi cek aja, ini nilai Y1-nya 5 komaan, nilai Y2-nya 1 komaan. Ini sama kayak tadi ya, yang grafik tadi. Kan 5,57 sama 1,14. Nah, ini nilai yang warna merah saya buat tanda itu yang akan disalin ke apa? Ke branch and bound-nya. Oke, saya stop. Saya balik lagi ke PowerPoint-nya. Udah muncul PowerPoint saya muncul? Sudah muncul, Bu. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini yang pertama kali nih, ini induknya. Jadi buat lingkaran nomor 1 nih. Jadi kamu buat nomor 1 dibuat lingkaran. Di atas nih buat Z. Z-nya tadi kan dapat 25,57. Boleh nggak buat di sini Z-nya? Nah, kalau mau rapi. Nah, Z-nya 25,57. Di sampingnya, samping lingkaran buat Y1, Y2. Sama dengan Y1-nya dapat 5,57, Y2-nya dapat 1,14. Oke, paham?
Ini optional, nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Nah, saya coret biar nggak bingung. Nah. Terus kita branching nih. Mau Y1 dulu atau Y2 dulu, terserah. Kalau saya terbiasa urutan, jadi biar nggak ada yang ketinggalan. Y1-nya 5,57, seperti yang saya gambar tadi. Di antara 5 sama 6, dia di sini kan, 5,57. Jadi yang ini yang akan saya buang, benar nggak? Jadi Y1-nya kecil sama dengan 5, Y1-nya besar sama dengan 6. Jadi buat cabang, dari lingkaran 1 ini buat cabang. Y1 kecil sama dengan 5, Y1 besar sama dengan 6. Paham? Kalau kecil 5 sebelah kiri, Bu, Y1 besar sama dengan 6 sebelah kanan, boleh, terserah. Sudah cabang, buatlah nomor lingkaran nomor 2 dan nomor 3. Paham nggak? Sampai situ dulu. Ada pertanyaan sebelum ke bawah-bawah? Enggak, Bu. Oke, berarti satunya nanti tambah Y1 besar sama dengan 6. Satunya lagi tambah Y1 kecil sama dengan 5. Saya stop share, balik lagi ke Lindo. Ini saya record, keluar nggak recordnya tempat kalian? Tulisan rek ada nggak? Ada, Bu. Ada, Nah, Bu. oke. Nanti kamu lihat lagi kalau terlewat ya. Nah, ini sudah ke Lindo. Iya, Pelindo, Bu. Nah, solusi Sudah. ini di close. Kalau saran saya di close. Karena gini, Lindo membaca ketikan kita yang salah. Tadi, misalnya saya, ini kan tadi udah saya run nih. Lebih baik saya close aja dulu. Close. Saya balik ke bawah itu ada model. Nah, saya buka lagi modelnya. Kalau kamu ngetik nih tadi ya, harusnya kan misalnya max 5Y1, kamu terketik max 2Y1. Kamu run, terus kamu heran, kok jawaban teman kamu dengan kamu berbeda. Kamu cek lagi kan modelnya, oh ternyata tadi 5Y1, saya ketiknya 2Y1. Kamu tinggal hapus gitu ya, kamu run lagi dia bisa beda memang. Jadi saran saya solusinya ditutup, baru di-solve ulang. Biar dia ngapus record-an yang ketikan tadi. Seperti saya tadi hapus. Nah, ini udah. Branching-nya tadi, katanya Y1 kecil sama dengan 5. Berarti sebelum N ini, di bawah ke 9 ini, saya buat Enter. Y1 kecil sama dengan 5. Paham nggak? Saya tambah satu baris, Y1 kecil sama dengan 5. Sebelum N. Terus saya solve. Solve lagi. Ini no kan, seperti biasa di close. Saya cari di belakangnya ini. Kelihatan nggak LP optimumnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kalau udah muncul atau suara saya mati, kasih tahu ya. Ini nilai Z, ini nilai Y1, ini nilai Y2. Y1 jadinya dapatnya 5, Y2 dapatnya 1,33, Z-nya dapatnya 22,33. Oke. Nilai ini bawa lagi ke branching tadi. Saya stop share. Nah, nih. Sudah muncul ke PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Nah, tadi branching kan yang Y1 kecil 5 tadi kan? Nah, dibuatlah sini. Z-nya sama dengan 22,33 tadi. Nilai Y1, Y2-nya 5 sama 4/3. Oke, sampai ini kan nyabang nih. Tadi sudah. Kerjain sebelah sini dulu, jangan ke bawah dulu sini. Sekarang yang Y1-nya besar sama dengan 6. Y1 besar sama dengan 6. Saya close. Balik lagi ke Lindo. Makanya Lindonya ini butuh. Sudah ke Lindo? Sudah, Ibu. Nah, LP optimumnya di close. Biar tidak terbaca. Close dulu. Balik ke model lagi. Tadi kan Y1 kecil sama dengan 5. Sekarang saya hapus. Saya ganti Y1 lebih besar sama dengan 6. Itu ya. Yang Y1 kecil sama dengan 5 dihapus. Diganti Y1 besar sama dengan 6. Di solve. Nah, keluar kayak gini. No visible solution. Jadi tidak ada solusi visible. Nggak masalah. Di OK. Di close. Baik lagi ya ke PowerPoint ya. Sorry bolak-balik ini karena dari online ya lah. Nah. Udah balik ke PowerPoint? Sudah, Ibu. Jadi tandain prone by invisibility. Tadi kan no visible solution. Jadi stop karena tidak layak. Buat artinya
Di vertex nomor 2 ini nggak boleh lagi branching ke bawah-bawah. Dia sudah invisible, mati sudah. Habis. Jadi urusan kita yang 2 ini hilang. Kita tinggal fokus di vertex atau di titik nomor 3. Di vertex 3. Vertex 3 nilai Y1-nya 5, sudah integer. Nilai Y2-nya 4/3. Ini yang mau kita integerkan. 4/3 tadi, sudah sama kayak grafik tadi, itu ada di 1 dan 2, di antara 1 dan 2. Ini nilai Y2. Jadi ini yang akan saya hapus. Y2-nya kecil sama dengan 1, Y2-nya besar sama dengan 2. Nah, ini dibuat branching-nya. Y2 kecil sama dengan 1, Y2 besar sama dengan 2. Paham? Sampai sini paham branching-nya? Y2 kecil 1, Y2 lebih besar sama dengan 2. Balik ke Lindo. Jadi tadi yang besar sama dengan 6 sudah mati. Ibaratnya cabangnya udah stop. Kita mencabangkan dari Y1 kecil sama dengan 5. Y2-nya 1 dengan Y2-nya besar sama dengan 2 ya. Saya balik ke Lindonya lagi. Nah, Y1 sudah ke Lindo ini. Udah kelindo, Bu. Y1 besar sama dengan 6. Saya hapus. Kan tidak boleh tadi, invisible kan? Jadi Y1 kecil sama dengan 5 tadi, benar? Enter. Ada 2 kali tadi Y2-nya. Y2 kecil sama dengan 1. Tambahin lagi, Y2 kecil sama dengan 1. Di solve, no visible solution. Berarti pas Y2 kecil sama dengan 1 itu no visible. Oke, close. Sekarang ini, ganti. Y2-nya besar sama dengan 2 tadi kan? Y2 kecil sama dengan 1-nya dihapus, ganti Y2 besar sama dengan 2. Tapi yang di atas Y1 kecil sama dengan 5 nggak dihapus, karena udah di-approve tadi kan, dia menjadi cabang. Kita solve. Dapatnya ini no kan dulu, close, jawabannya di belakang ya. Nih. Udah keluar LP optimum found-nya? Sudah, Bu. Nah, nilai Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Sudah integer semua, branching selesai. Kalau sudah integer semua. 5 sama 2. Saya balik lagi ya. Nah, tadi ya. Udah keluar PowerPoint? Sudah. Tadi pas Y2 kecil sama dengan 1 invisible kan? Jadi prune by invisibility cabang. Kan ini di cabang 2 nih tadi. Y2 kecil 1, Y2 besar 2. Kasih nomor 4 dengan nomor 5. Pas Y2 kecil sama dengan 1, dia invisible. Tulisnya prune by invisibility. Ketika Y2-nya besar sama dengan 2, dapatkan tadi nilai Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Sudah integer semuanya, nggak usah lagi dicabang. Ini kan udah mati nih, invisibility, nggak cabang. Ini juga nggak bisa dicabang lagi yang nomor 4. Selesai. Jadi solusi kita Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Sama dengan pengerjaan yang grafik tadi. Pahamkah? Ada yang bertanya ini? Ada pertanyaan yang ini? Nah, sekarang saya mau nunjukkan, itu Lindo tadi saya step per step ya, step per step. Sekarang balik lagi ke model. Soal awal tadi cuma sampai 9 gitu ya. Ini sekarang udah ke Lindo belum? Sudah kelindo, Bu. Nah, ini model awal nih, soalnya ya. Ini kan soalnya. Setelah N, saya punya cara gimana langsung bisa dapatkan integer kalau kamu mau ngecek. Kalau branch and bound itu namanya masih manual lah ya. Ini dapat akhirnya. Kita pakai apa ya? Saya lupa aja. Bin ya. Bin Y1, bin gin, sorry. General integer. GIN. Gin Y1, gin Y2, gin spasi Y2. Karena Y1 dan Y2 yang diharapkan bernilai integer. Jadi gin Y1, gin Y2. Kalau salah satu ya udah buat gin Y1 aja gitu ya, atau gin Y2. Kita solve.
Close ya. Keluar hasilnya nggak? Muncul di kalian LP optimum found at step 2? Muncul, Bu. Nah, dapat kan? Y1-nya 21, Z-nya 21 langsung ya. Y1-nya 5, Y2-nya 2. Ini untuk ngecek branching dan bonding kalian benar apa enggak. Paham ini? Video saya mati sampai. Oke, paham ini? Ini untuk ngeceknya. Saya balik ya kalau mau screenshot yang ini. Nah, ini. Pakai sintaknya gin spasi Y1, gin spasi Y2. Oke? Dah, screenshot ini? Sudah, Bu. Oke, saya balik ya ke PowerPoint tadi. Nah, itulah branch and bound. Udah muncul PowerPoint. Sudah, Ibu. Nah, sekarang ini. Ini ada berapa variabel di sini? Pertanyaan saya dulu. Berapa variabel keputusan di sini? Nadinda, berapa variabel di sini modelnya? Berapa, sorry? 4. Y1? 1, Y2, Y3, X1. Oke, sip. Y1, Y2, Y3, X1. Itu ada 4 variabel keputusan. Ngeceknya dari bawah sini ya sebenarnya kan. Terus ada berapa kendala? Berarti ini saya cutting di sini kan. Ini kendala non negatifnya kan. Ada berapa kendalanya? Ada 3 kendala. Oke, ada 3 kendala. Jadi otomatis lebih dari 2 nggak bisa lagi pakai yang gambar grafik. Tapi pakai branch and bound tetap bisa. Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0 and integer. Artinya diharapkan nilainya bulat. Integer. X1 dia tandanya cuma besar sama dengan 0. Artinya dia cuma mengharapkan nilainya yang penting non negatif, nggak harus bulat, nggak perlu X1-nya. Yang perlu bulat tuh Y1, Y2 dan Y3. Ini namanya MIP, Mixed Integer Programming. Nah, kita branching. Model ini kalau di Lindo kan yang bawah 2 ini kan nggak di entry kan, cuma sampai 3Y1 tambah X1 besar sama dengan 2. Nah, kita branching. Ini branchingnya. Nah, ini branchingnya. Jadi pertama kali model diselesaikan. Gitu kan. Jadi ini urutannya nilainya. Y1. Nggak tulisnya. Nilai Y1, nilai Y2, nilai Y3, nilai X1. Oke. Y1-nya dapat 6/11, Y2-nya 59/11, Y3-nya dapat 0, Y4-nya X1-nya dapat 4/11. Ini nilai Z-nya. Yang bawah minta hingga mau tulis oke, kalau enggak apa-apa. Ini. 6/11 itu 0, 0, jadi Y1-nya 0, Y1-nya besar sama dengan 1. 6/11 kan 0, nih. 6/11 itu di sini. Antara 0 dengan 1. Gitu kan? Jadi yang harusnya di sini yang kita buang apa? Y1-nya kecil sama dengan 0, Y1-nya besar sama dengan 1. Ini kan besar sama dengan 1 nih. Kenapa ini tidak lebih kecil sama dengan 0? Kita kan selalu bilang lebih besar sama dengan 0 and integer. Maunya kan besar sama dengan 0. Jadi batasnya jangan kecil lagi. Berarti pas Y1 sama dengan 0. Paham enggak sampai sini? Paham enggak? Dicoba. Dan Kalau yang Y1, Y2 sama Y3 X1-nya itu ditulis misalnya 0, gitu boleh nggak? Ya boleh. Karena dari Lindo kita ke 0, kan. Ini dia nganggapnya dikerjain manual gitu. Kalau dapatnya misalnya 0,15, ya tulis lagi 0,15. Biar cantik, kalau ngambil 2 angka belakang koma, ambillah semuanya 2 angka belakang koma gitu ya. Nggak usah kamu buat pecahan. Buatlah tetap dalam bentuk desimal. Kan ngertinya pakai Lindo. Repot pula mau diginiin lagi. Nah ini udah branching kan 1. Ini branching kiri, branching kanan gitu ya. Cabang lagi buat lingkaran nomor 2, lingkaran nomor 3.
Model awal ditambah Y1 sama dengan 0. Model awal ditambah Y1 besar sama dengan 1. Oke, saya stop share. Saya ketik di Lindo ulang. Saya tutup dulu. Sudah keluar belum Lindo, Ibu? Sudah, Bu. Nah, soalnya ini kamu ketik di Lindo nih. Max min Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 ditambah 2X1. Subject to Y1 ditambah Y2 dikurang Y3 ditambah 3X1 kecil sama dengan 7. Hati-hati jangan kurang ketiknya ya. Sama kayak kalkulator lah. Kalau salah ketik ya salah solusi. Tambah 3Y2. 3Y3 dikurang X1 kecil sama dengan 5. 3Y1 ditambah X1 besar sama dengan 2. Nah, ini N. Langsung kayak gitu aja. Udah di N, di solve. Muncul LP optimumnya? Muncul, Bu. Nah, ini tulislah nilai Z-nya. Z-nya 10 komaan. Tadi kan ditulis 10 komaan. Y1-nya 0,5 yang per tadi ya, pecahan. Nah, Y2, Y3-nya 0, X1-nya 0,36. Nih, belum bulat semua nih. Y1, Y2, Y3 kan diharapkan bulat, masih koma semua. Nah, masih koma semua. Tadi kan Y1-nya 0,5-an, di branching kan? Saya close dulu, balik ke modelnya. Sebelum N atau sesudah lebih besar sama dengan 2, saya enter. Tandanya tadi apa? Y1 sama dengan 0 kan? Bukan lebih kecil sama dengan 0. Saya tambah 1. Y1 sama dengan 0. Saya solve lagi. 0 kan ya sensitivity-nya. Dapat Z-nya 10,5. 10,5. Y1-nya 0. Y2-nya 2,5. Y3-nya 1,5. X1-nya 2. Oke. Kalau sudah ini, saya close dulu solusinya, balik lagi ke model. Ada satu lagi tadi kan, bukan Y1 sama dengan 0, tapi Y1 lebih besar sama dengan 1. Jadi Y1 sama dengan 0, jangan lupa hapus dulu. Y1 lebih besar sama dengan 1. Saya solve. Close ya. Z-nya 10, Y1-nya jadi 1, udah integer nih. Y2-nya 5,25, Y3-nya sudah integer juga 0, X1-nya 0,25. Jadi nanti tinggal ngurusin yang Y2 aja diintegerkan. Muncul ke PowerPoint? Muncul, Ibu. Nah, udah nih. Y1-nya. Nih. Y1-nya 0, tadi dapatnya 10,5 tadi ya. Ini tuliskan solusi Y1, Y2, Y3, X1. Pas Y2-nya besar sama dengan 1, dapat nilai Z-nya 10 tadi kan. Y1-nya 1, ini 5,25 tadi. 0 sama 0,25. Terus branching lagi, mau yang kiri dulu apa yang kanan dulu, terserah. Kalau saya mau kanan dulu, Bu. Ini kan nilai Y1 nih. Udah integer, tinggal Y2 aja kan yang belum integer. Y2 ini 21/4, itu 5 komaan. Berarti branchingnya Y2 kecil sama dengan 5, Y2 besar sama dengan 6. Nah, masukin lagi di Lindo. Model awal soal, tambahi kendala Y1 besar sama dengan 1, sama lagi enter ke bawahnya, Y2 kecil sama dengan 5 di Lindonya. Di solve, dapat Z, Y1, Y2, Y3, X1. Balik lagi, model awal, soal, tambah Y1 besar sama dengan 1. Yang Y2 kecil sama dengan 5 itu dihapus, diganti dengan Y2 besar sama dengan 6. Dapat nilai Z-nya apa? Prune invisible katanya kan? Udah, prune by invisibility. Senang saya kalau prune by invisibility di sini. Artinya tidak ngurus lagi branching ini. Mati sudah cabang ini. Balik lagi ke sini.
Kan dapat Y1, Y2, Y3, X1. Y1 1 integer, Y2 5 integer, Y3 belum nih, 1/8 tuh 0 komaan. Jadi di branching, jadi Y3-nya sama dengan 0, Y3-nya besar sama dengan 1. Jadi mata kita lihat lagi di lindo kita. Soal, cabangnya ini lihat. Sudah soal di bawahnya tambah Y1 besar sama dengan 1. Enter ke bawah. Y2 kecil sama dengan 5. Enter lagi ke bawah. Y3 sama dengan 0. Di solve, di running. Dapat Z-nya 9,67. X1, Y1-nya udah 1. Y2-nya 5. Y3-nya 0. Y1, Y2, Y3 integer. Oke, selesai. Itu kehendak kita, maunya integer. X1-nya terserah, nggak harus integer. Makanya saya buat sini candidate. Baru calon. Nggak tahu ini jadi benar nggak solusinya. Baru kandidat. Oke, coba lagi yang sebelah sini. Yang Y3 sama dengan 0 di lindo tuh hapus. Ganti dengan Y3 besar sama dengan 1. Jadi soal, lampu merah saya ada ya. Soal, enterkan Y1 besar 1 sama dengan 1. Enter ke bawah. Y2 kecil sama dengan 5. Enter ke bawah. Y3 besar sama dengan 1. Di solve. Nah, katanya prune. Oh, enggak, sorry. Di solve dapat nih nilainya. Z-nya 9. Dapat tadi katanya 9, 1, 13/4, 1, 5/4. Ngapa di stop Bu di sini? Ini branching lagi boleh, enggak masalah. Silakan branching lagi di sini. Kenapa langsung tahu di stop ya? Karena gini, ini kenapa langsung di prune by LB. Jadi prune itu artinya di stop, dibatasi L itu lower bound. Apa Ibu stop Bu? Karena gini, sebelah sini kan 9,67. Gitu ya. Sebelah sini 9 sudah. Kecil kan dia. Kamu lihat solusinya. Dari 10,91. Lama-lama ngecil jadi 10. Turunlah 9,875. Turunlah 9,67. Otomatis ke bawah semakin turun. Ini juga 9. Artinya tambah lama tambah turun kan. Lebih kecil dari 9 atau sama dengan 9. Sebelah kiri ada 9,67. Sebelah ini 9. Enak ambil yang ini. Kan soalnya max Z-nya itu. Jadi ini stop aja, nggak usah branching, sia-sia nanti. Nggak percaya Bu, saya coba ya, silakan coba. Ini 13/4. Kalau mau dicoba nanti silakan dicoba. 13/4, waktu kamu baca kan nanti di rumah dicoba. Nggak paham, WA saya. Nggak mau tanya di grup, silakan WA saya. Kalau saya lupa balas, chat ulang nggak apa-apa. Kadang saya bilang nanti malam, nah lupa saya kerjainnya. Kalau kami saya full, 3 kelas soalnya. Nah, 13/4 ini berapa sih? 3 komaan kan? Jadi kecil Y2 ya. Y2 kecil 3, Y2 besar sama dengan 4. Nah, silakan di branching. Lihat benar nggak? Bahwa akan sia-sia dikerjain. Udah, beres ini cabangnya sebelah sini nih. Daerah sini beres. Sekarang balik ke sini lagi. Jadi soal Y1 sama dengan 0. Tambah kendala lagi, enter. Y2 besar kecil sama dengan 2. Running. Gitu ya. Hapus lagi Y2 kecil 2, ganti jadi Y2 besar sama dengan 3. Invisible, stop di sini. Enak jadinya abangnya gini. Nah, balik yang ke sini. 0 integer, 2 integer. Tinggal 7/4 nih. 7/4 itu 1 komaan. Posisinya di Y3. Maka Y3 kecil sama dengan 1, Y3 besar sama dengan 2. Jadi balik ke soal awal. Tambah Y1 sama dengan 0, tambah Y2 kecil sama dengan 2, tambahin Y3 kecil sama dengan 1. Dia dapat nilai Z-nya 9, Y1-nya 0, Y2-nya 2, Y3-nya 1, X1-nya 2. Nah, jadi stop ya, sudah bulat semua. Jadi saya masih buat sini candidate. Udah, kalau integer nggak usah di branching lagi. Pindah ke nomor 7 mata kita. Lihat lagi lindonya, cek lagi matanya tuh. Soal, Y1 sama dengan 0, Y2 kecil sama dengan 2, Y3 besar sama dengan 2. Di run lagi. Dapat Z-nya 10, ini 0, 3/2, 2, 5/2. Nah, 3/2 ini belum integer. Posisinya ada di Y2. Berarti Y1-nya kan 1,5 nih kan. Y2-nya kecil 1, Y2-nya besar sama dengan 2. Gitu, ini besar ya.
Pas di entry sini dia prune, invisibility, stop. Habis cabangnya, tinggal yang ini. Soal Y1 0, Y2 kecil 2, Y3 besar sama dengan 2, Y2 kecil sama dengan 1 di run. Ini dapatnya. Integer 9/4 belum integer. 2 komaan. Berarti Y3 ini boleh sama dengan 2, boleh kecil sama dengan 2. Enggak masalah. Apa sama dengan Bu? Karena nih, saya lihat ya, Y3. Ini Y3 kan? Y3. Saya lihat panahnya. Nih. Nah, ini udah ada besar sama dengan 2 nih. Y3. Dia kan bisa besar sama dengan 2. Udah besar sama dengan 2 di sini. Jadi ini nanti dia bingung kecil sama dengan 2. Jadi buat sama dengan 2 aja. Lebih besar sama dengan 2. Artinya lebih dari 2 atau sama dengan 2. Ya kan? Nggak mungkin lebih kecil. Jadi ini dibuat sama dengan di sini. Yang satunya Y3 besar sama dengan 3. Pas di running dia yang sini invisible. Ini udah. Kenapa di prune ya? 9,33. Lihat 9,33. Karena yang di atas ini aja sudah ada yang candidate. Mana yang candidate? Ini candidate. Ini candidate. Cuma 2 ya. Nah, main ini. Stop. Stop ini kan. Apa enggak di cabang, Bu? Ini kan integer, integer, integer. Yang ini enggak masalah kan tadi X1-nya. Nah, sekarang mana yang Y? Soalnya kan yang maksimum. Mana yang diambil? Lingkaran nomor 6, 12 apa 14? Yang 12, Bu. Ya, yang 12. Jadi Z-nya 9,67, Y1-nya 1, Y2-nya 5, Y3-nya 0, X1-nya 1/3. Gitu. Jadi caranya mau coba di rumah, soal awal. Ini soalnya, sorry. Nah, bolak-balik. Ini soalnya, branching sendiri dari nomor 1. Ini contekan kunci jawaban. Cara belajarnya gitu. Kamu harus tulis dengan coba di Lindo. Kalau ada beberapa mahasiswa yang oke lah, mungkin dia lihat-lihat. Cuman matanya naik turun dia tahu. Beda-beda ya memang caranya. Kalau saya lebih suka ini soal, buka Lindo, ketik di Lindo, buat branching. 1. Saya coba lagi kayak saya tadi. Nanti baru tengok lagi di sini, benar nggak jawabannya. Tuh ya, silakan dicoba. Terus yang ini apa, Bu? Ini sama. Ini tadi saya ngerjain yang Y1 dulu kan. Sorry, ini saya balik lagi. Ini Y1 dulu kan yang saya cabangin. Ini Bu, saya sukanya Y2 dulu ya, silakan. Sama, beda-beda. Mungkin kamu bisa lebih pendek cabangnya, mungkin kamu juga bisa lebih panjang. Tergantung selera. Kalau saya selalu memperhatikan urutan, jadi kerja Y1 dulu deh, nanti baru Y2. Kalau ini dia nggak mau Y1, dia langsung branching Y2. Y2 kan 59 bagi 11 tuh 5 komaan. Jadi makanya Y2-nya kecil sama dengan 5, Y2-nya besar sama dengan 6. Branchingnya lagi, terserah. Dia dapatnya sama aja harusnya. Ini ya, ini candidate sama yang bawah. Dapatnya sama kan, 9,67, 150, sama harusnya. Oke. Nah, ini branch and bound algorithm ini yang tadi saya ngomong-ngomong itu sebenarnya bahasa yang tidak ilmiah. Cabang besar. Nah, ini kalau kamu mau nulis di bab 2 di tinjauan pustaka skripsi harusnya nulis yang gini. Ini cara ngomongnya. Choosing a node, pilih titik, updating upper bound, prune by invisibility. Ini ya tulisan ilmiahnya. Bu, bahasa Inggris ya, translate lah pakai Google, gampang kalau mau diketik. Ketiknya gini, tidak bisa ngomong kayak ngomongan Ibu. Karena Y1-nya bernilai antara 5 dan 6, Y1-nya 5, ini nah cara ngomongnya. Ya kan? Ini bahasa ilmiahnya. Ini floor, ini ceiling. Y1-nya 5,67. Jadi, batas bawahnya apa? Ini kan katanya. Y1 kecil sama dengan ceiling dari 5,67. Berapa? 5 kan? Makanya saya buat 5. Terus Y1-nya besar sama dengan ceiling, ini floor, ceiling dari 5,67. 6 kan ini? Jadi Y1 besar sama dengan 6. Itu caranya ya. Kita bisa bulatkan ke bawah ya. Ini bulatkan ke atas. Nah, ini bahasa ilmiahnya.
Nah, ini dual cutting plane ini masih yang manual. Saya cuma tampilkan aja. Saya lebih penting branch and bound. Dual cutting plane ini tambahan aja. Kamu silakan baca. Kelemahan dari dual cutting plane. Nah, ini caranya ya. Ini apa step-stepnya, algoritmanya. Nih dia tidak bisa kita kerjakan. Dia harus kerja pakai tabel simplex. Kelemahan dual cutting plane. Jadi kita butuh tabel simplex yang paling terakhir. Yang kita cari yang sudah optimum gitu loh. Tidak ada lagi basis Z yang bernilai 0. Nah, ini kelemahannya. Jadi harus pakai simplex. Jadi kalau variabelnya banyak, tahu sendiri simplex iterasinya banyak. Susah banget cari kolom kunci, baris kunci, belum operasi baris elementer yang di sini. Kalau salah dari satu tabel, berarti yang lainnya pasti salah ya kan? Kalau tabel awal salah. Itu kelemahannya. Jadi nggak saya jelasin, kamu baca aja cutting plane-nya. Nih, tambah-tambahannya. Banyak nih. Ini udah sampai 4 kali. Sama. Ini soal yang sama ya. Jadi dapat Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Benar kan? Y3-nya 2. Soalnya sama. Kalau pakai cutting plane, nah lihatlah iterasinya berapa banyak. Nah, dari awal. Ini akhir, ini simplex biasa dulu. Nanti dia baru cutting plane. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel sampai. Itu kelemahan cutting plane. Memotong bidang, jadi namanya cutting plane. Saya mau cobain model ini di Lindo. Nih. Saya cobakan di Lindo. Sudah keluar belum Lindonya? Lindo tuh bisa di-save ya. Nah, akan dicoba nanti di-save gitu. Nah, soal yang kedua tadi ya, saya coba. Max min Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 ditambah 2X1. Subjek tuh Y1 ditambah Y2 dikurang Y3 ditambah 3X1 kecil sama dengan 7. Y2 ditambah 3Y3 dikurang X1 kecil sama dengan 5. 3Y1 tambah X1 besar sama dengan 2. N. Nah, kalau maunya tadi Y1, Y2, Y3-nya yang integer. Berarti enter sekali lagi. Gin ya, general integer. Gin Y1, enter gin Y2, gin Y3. X1-nya enggak usah, dia kan enggak mau integer. Yang penting non negatif. Udah? Di solve. Keluar enggak? Tulisannya kacau-kacaunya. Ada? Ada, Bu. Nah, ini tadi di atasnya itu ada muncul 10,9-an. Tadi waktu the branching awal, kalau nggak salah 10,9-an ya kan? Kita lihat yang di bawah. Objective function value 9,67. Benar tadi ya? Y1-nya 1, Y2-nya 5. Benar nggak? Kurang lebih gitu ya. Nah, ini jawabannya. Y1 integer, Y1 5 sama 0. Itu cara ngecek branching kita benar apa enggak. Ada pertanyaan enggak? Nah, ini nah kalau mau screenshot. Sudah. Gin-ginnya itu ya ada spasi. Nggak tahu kalau ada spasi ada enggak ya. Saya kebiasaan spasi biar enak bacanya. Kalau pakai huruf besar, Bu, X1, X2, X3, Y-nya Y besar ya terserah. Dia rasanya tidak membedakan huruf besar dan kecil. Sampai sinilah bahan kuis UTS kita. Apakah ada pertanyaan dan ada yang mau saya ulang? Yang bingung saya ulang nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak?
Tak ada? Nanti kamu lihat di videonya. Kalau ada nggak? Kalau nggak ada, cukup saya. Jadi bahannya, ujiannya teknik preprocessing dengan branch and bound. Saya atur waktunya cukup kok. Ngerjainnya. Jadi minggu depan usahakan di kampus gitu ya. Karena kan kamu mau submit jawabannya. Anggap aja ujian ke kampus, datanglah ke kampus gitulah. Kamu kan senang juga kan kalau ke kampus ketemu teman-teman bisa bahas jawabannya. Terserah di kelas mana, mau di kantin kah, mau di kosan siapakah, yang penting nanti jamnya kamu submit ke jurusan. Saya buat jam 11 ya submit papernya. Di hari itu juga ya. Maaf Bu, Sudah. izin bertanya. Jadi Kenapa? untuk kumpul di e-learning sama ke kampus itu beda kan Bu? E-learningnya submitnya sesuai jam deadline. Kayak kita ujian online, kayak kuis kemarin. Paham kan? Nanti kalau deadline-nya saya buat 10.30 ya submission lah di sebelum 10.30. Yang penting paper itu kamu submit. Baik, Paper Bu. kertas fisiknya itu kamu submit di jurusan. Ya kalau nggak sempat, pokoknya sampai batasnya sampai jam 12 lah saya kasih toleransi gitu ya. Jadi sudah upload ya kumpul lah. Jadi kalau kira-kira nanti setelah IP ini ada kerjaan ke tatap muka di kampus, ya kondisikanlah di kampus, tinggal submit dengan saya di jurusan, gitu ya. Saya nggak mau terima lagi besok-besoknya. Jadi tetap ada 2 fisik, gitu aja ngakalinya. Ada kertas, ada upload. Yang penting upload itu, uploadlah dulu, yang paling penting. Jawaban yang di-upload itu. Fisik itu untuk laporan ke fakultas, kalau ujiannya offline gitu aja. Saya tuh maunya kalau ada kelas, lebih baik di kelas lah saya nungguin kamu ujian kayak dulu-dulu gitu. Cuma saya khawatirnya kalau saya masuk kelas, kelasnya yang mana? Kita diusir orang, nanti baru kerjain satu soal. Nah ini kelas kami, masa kita harus ngungsi? Gitu. Kalau kayak optimasi modern, mahasiswanya cuma 8. Saya pastikan di ruangan jurusan udah saya okekan. Ini kan banyak, apalagi nanti prolin saya juga banyak. Silakan kerjakan di mana-mana, uploadlah sesuai jam deadline e-learning. Oke, kertasnya saya toleransi sampai jam 12. Jadi masih sempat, sudah upload e-learning, mau makan-makan dulu, sarapan dulu, baru ke kampus, oke lah. Pokoknya sampai batas jam 12, kalau enggak itu enggak saya terima papernya. Harus ada dua-duanya. E-learning masuk, kertasnya juga masuk. Oke? Makanya saya bilang yang dari Palembang kondisikanlah ke kampus. Jangan bilang, Bu, saya masih di jalan. Kertas mau ngumpul kertas tuh repot banget kamu. Ada lagi pertanyaan?